Saya tak ingin pakai baju baru. Saya hanya rindu ayah. Saya hanya rindu ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tali tempat bergantung mereka telah putus. Pohon tempat bernaung mereka telah hilang. Tanah yang menjadi pijakan mereka telah runtuh. Maka dari itu kaum muslimin, kita yang memiliki anak hari ini, ketika anak kita bersukaria, bercanda tawa, meminta uang kepada, di samping anak yatim, cerahnya awan Idul Fitri juga tak bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Mari kita layangkan pula pandangan kita kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Apakah itu ayahanda kita? Apakah itu ibunda kita? Apakah itu saudara-saudara kita yang setahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, atau beberapa hari kemarin, yang masih berbuka puasa dengan kita, yang masih bersahur dengan kita, tapi pada hari ini mereka tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, seiring dengan terbenamnya matahari sore kemarin, maka Ramadan pun pergi meninggalkan kita. Perasaan sedih bercampur dengan gembira muncul dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kita sedih karena berpisah dengan bulan yang penuh berkah. Kita sedih karena berpisah dengan bulan yang penuh rahmat. Kita sedih karena berpisah dengan bulan yang penuh ampunan. Dan kita sedih karena berpisah dengan bulan yang salah satunya terdapat satu malam yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kebaikan, kesedihan itu tentu menimbulkan pertanyaan di hati. Apakah kita masih diberi Allah umur untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan, ataukah kita sudah terbujur kaku di liang kubur? Karena Ramadan itu akan datang lagi, akan tetapi boleh jadi kita yang sudah meninggalkan dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantunan kalimat takbir, tahlil dan tahmid yang membahana di angkasa raya bagaikan simfoni yang indah, yang mampu menggetarkan kalbu, yang mampu menggairahkan rasa sehingga menyadarkan kita betapa kecilnya kita di hadapan Allah dan betapa maha besarnya Allah. Bukti nyata kaum muslimin, sesakit apapun luka, seberat apapun ujian dan cobaan yang melanda dalam hidup dan kehidupan kita, ketika kita lewati dengan lillahi ta'ala atau karena Allah, semuanya itu akan menjadi ringan, semuanya itu akan menjadi indah. Karena kalau bukan karena pertolongan Allah, kita takkan bisa buat apa-apa. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Karena tidak sedetik pun dari setiap hembusan napas kita, dari setiap tarikan napas kita, yang tidak kita memerlukan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita bangun dengan semangat yang baru, dengan penampilan yang baru, memakai baju baru, sarung atau mukena yang baru, dan tentunya juga dengan suasana hati yang baru. Karena memang hadirin, Idul Fitri itu bermakna kembali kepada kesucian, lahir kembali dengan kalbu yang baru setelah selama sebulan kita bersihkan dari noda-noda dosa yang kita lakukan selama ini. Subhanallah, inilah simbol yang sangat indah dari Allah yang maha bijaksana, keluar dari Ramadan yang merupakan bulan yang ke-9 dari kalender Hijriah. Seolah kita baru keluar dari rahim ibu kita setelah 9 bulan kita dikandungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir yang kita dengarkan pagi ini, walaupun terdengar sama, akan tetapi sesungguhnya memberi kesan yang berbeda dengan takbir yang kita dengarkan semalam. Fajar Idul Fitri bersinar terang, berbagi kebahagiaan dengan kita yang memperoleh kemenangan. Kebahagiaan itu semakin lengkap tatkala di rumah sudah terhidang makanan yang serba lezat. Anak kemanakan, cucu yang jauh di rantau sengaja pulang untuk berkumpul dengan kita pada hari ini. Tapi sejenak hadirin, marilah kita memuhasabah diri kita. Kita introspeksi diri kita, kita hitung-hitung diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kemenangan yang hakiki? Karena sudah mengisi Ramadan ini dengan melakukan amal ibadah atau amal soleh, ataukah kita hanyalah orang-orang yang tertawa dan gembira dengan kemenangan orang lain? Tidakkah kita merasa rugi kalau seandainya kita telah melewatkan waktu yang sangat berharga yang telah dihamparkan Allah di hadapan kita? Tidakkah kita malu hadirin kalau pada pagi ini kita hanya menyenandungkan kemenangan orang lain, sementara kita adalah orang-orang yang merugi di hadapan Allah? Alangkah kurang ajarnya kita hadirin kalau seandainya kita bisa menutup malu di hadapan manusia dengan melaksanakan solat Id pada pagi ini, akan tetapi kita tak mendirikan, tidak melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tandanya kita tak pernah malu di hadapan Allah yang menciptakan kita. Ahli pujangga pernah mengatakan, orang yang merasa takut kepada Allah akan tetapi tidak berhati-hati kalau tergelincir ke dalam dosa atau tidak takut berbuat dosa, maka dusta takutnya itu. Orang yang beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, akan tetapi dia tidak menyesali
akan dosa-dosa yang dia lakukan, maka dusta istighfarnya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap mukmin yang ada di kampung tentunya ini telah mendengarkan lantunan takbir sejak semalam. Akan tetapi dengan jujur kita harus mengakui bahwa kita berbeda dalam menghayati, memahami dan merasakan gema takbir yang berkumandang sejak semalam. Kita berbeda perasaan saat ini hadirin. Di saat kalimat takbir keluar dari hati nurani melalui mulut mukmin sejati bagi yang kaya dan berpunya, lantunan kalimat takbir tak ubahnya bagaikan irama syahdu yang datang membawa kegembiraan. Akan tetapi bagi si miskin papa yang tak punya apa-apa, ketika mendengarkan lantunan takbir tak ubahnya bagaikan sembilu yang menyayat hati. Takbir menjadi pencetus derita yang mengundang air mata sehingga menyatulah zikir dan isak tangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu pula perasaan kita di kampung saat ini tentunya berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di rantau orang. Di saat hari raya datang, dikala takbir berkumandang, hati dan perasaan melayang mengingat sanak saudara yang jauh di kampung halaman. Kita bisa tertawa bersama, berkumpul dan bercanda tawa, sementara mereka saat ini hadirin hanya kesepian, ditekan rasa rindu yang amat mendalam untuk pulang dan hanya ditemani air mata. Sadarlah kita hadirin bahwa ternyata begitu besar harga sebuah kebersamaan, sebuah harga yang tak bisa digantikan dengan sesuatu apapun. Oleh karenanya, kebersamaan dan ukhuwah yang kita miliki saat ini hendaknya senantiasa kita jaga dan pelihara, karena tidak seorang pun yang bisa hidup bahagia dalam kesendiriannya. Harta yang banyak, ilmu yang tinggi, wajah yang rupawan tidak akan memberikan arti apa-apa kalau kita sendirian dalam menjalani hidup ini. Hidup indah dengan kebersamaan, dan kebersamaan yang paling indah adalah kebersamaan bersama Allah. Kaum muslimin sidang jemaah salat Id yang dirahmati Allah, sekaya apapun kita, tetap kain kapan juga baju terakhirnya. Semewah apapun kendaraan yang kita miliki, tetap geranda juga kendaraan terakhirnya. Semegah apapun rumah yang kita bangun, tetap liang lahat juga rumah terakhirnya. Maka dari itu kaum muslimin, hendaknya kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini tak ubahnya adalah sifatnya sementara. Dulu kita terlahir ke dunia ini disambut dengan bedung putih, nanti kita meninggal dunia akan dibalut dengan kain putih juga, yaitu kafan. Selama apapun kita hidup di dunia ini, tak ubahnya hanya mengganti dua kain putih, yaitu kain putih bedung dan kain putih kafan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian pula dengan saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mereka bertakbir bukan karena menyambut hari kemenangan tiba, akan tetapi karena menahan derita dan rasa sakit yang mereka tanggung. Dari rumah mereka hanya bisa mendengar suara takbir, akan tetapi mereka tak bisa melakukan hasrat hati untuk bergabung bersama kita. Mereka hanya bisa menangis mengiringi suara takbir yang sayup-sayup terdengar. Kalau ada makanan di rumah, tak bisa mereka nikmati karena pantangan dari dokter. Melihat kondisi mereka hadirin, hendaknya kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang wajib bersyukur dengan kesehatan yang kita miliki, serta menghargai dan menjaga kesehatan tersebut, karena memang ternyata kesehatan itu teramat mahal harganya. Takkan ada orang saat ini
mau menjualkan matanya walaupun hanya sebelah. Tak ada orang saat ini yang akan mau menjualnya telinganya walaupun hanya sebelah. Begitulah tingginya nikmat yang diberikan Allah. Maka dari itu kaum muslimin, Nabi SAW ingatkan kita di dalam sabdanya, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Ingatlah yang 5 sebelum datang yang 5. Masa muda sebelum datang masa tua. Masa sehat sebelum datang sakit. Masa kaya sebelum datang miskin. Masa lapang sebelum datang sibuk. Dan masa hidup sebelum datang ajal. Kaum muslimin rahimakumullah, seseorang itu akan baru terasa berharganya nikmat masa muda itu ketika dia sudah menjadi tua. Baru terasa seseorang itu tingginya nilai sehat itu ketika dia sudah sakit. Begitu pula lah baru kita terasa berharganya nikmat hidup itu ketika kita sudah meninggal dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, pada hari ini kembali kita membuka mata untuk melihat orang-orang yang berada di sekitar kita. Siapa tahu di hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kesyukuran ini masih banyak air mata yang tersembunyi di balik tawa. Masih banyak senyum yang berbalut dengan duka, bak panas yang mengandung hujan. Kalau saat ini kita bisa bergembira dengan bersama anak-anak yang kita sayangi, hendaknya itu jangan sampai membuat kita lupa terhadap apa yang dirasakan oleh para anak yatim dan piatu. Mereka juga ingin bergembira bersama anak-anak yang kita sayangi. Mereka ingin bermain bersama teman sebayanya, makan makanan yang enak seperti anak-anak kita. Dan yang lebih mereka rindukan adalah kasih sayang seorang ayah dan belayan seorang ibu yang sudah lama tidak mereka rasakan. Tak ada kata yang lebih merdu dibandingkan kata-kata lembut seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Tak ada permadani yang lebih indah dibandingkan pakuan seorang ayah kepada anak-anaknya. Tapi kapankah semua itu bisa mereka rasakan? Pagi ini para anak yatim dan piatu atau orang-orang yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya, mereka melihat orang-orang bersukaria, bercanda tawa, sedangkan mereka, tangan siapa lagi yang akan dirangkulnya? Tangan siapa lagi yang akan diciumnya? Hanya bisa melihat batu nisan dan seonggok tanah makam ayah dan bundanya. Kalau mereka rindu kepadanya, hanya bisa datang sambil berucap, "Oh ayah, oh ibu, kami rindu ayah, kami rindu ibu." Bahkan ada seorang kakak yang menyapa adiknya, "Wahai adikku sayang, pasanglah baju rayamu, pasanglah baju rayamu." Jawab oleh adik, "Rasanya kak, saya tak ingin pakai baju baru. Saya hanya rindu ayah, saya hanya rindu ibu." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tali tempat bergantung mereka telah putus. Pohon tempat bernaung mereka telah hilang. Tanah yang menjadi pijakan mereka telah runtuh. Maka dari itu kaum muslimin, kita yang memiliki anak hari ini, ketika anak kita bersukaria, bercanda tawa, meminta uang kepada kita, sedangkan mereka anak yatim, mereka kemana lagi akan menadahkan tangan? Karena tongkat yang menjadi penopang hidup mereka sudah tiada. Maka dari itu kaum muslimin, hendaknya kita menyadari bahwa kitalah ayah bunda mereka. Karena Nabi SAW ingatkan kita di dalam sabdanya, "Ana wa kafilul yatim hakada." Saya dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga.
Nabi memberikan isyarat jari telunjuknya dan jari tengah. Artinya apa kaum muslimin? Ketika kita menyantuni anak yatim, tidak hanya surga yang Allah berikan, akan tetapi berdekatan dengan seorang Rasul di surga. Begitu tingginya nilai orang-orang yang menyantuni anak yatim. Tidak hanya surga yang Allah berikan, tapi derajatnya dinaikkan di sisi Allah. Berdekatan dengan seorang Rasul di surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di samping anak yatim, cerahnya awan Idul Fitri juga tak bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Bagi mereka, langit pagi ini adalah langit kelabu, karena mereka harus memakai kain lusuh di saat orang lain bergembira dengan baju barunya. Langit pagi ini adalah langit kelabu, karena mereka harus kelaparan di saat orang lain kebanjiran makanan. Di tengah deru takbir, bahkan beberapa hari sebelum hari raya tiba, pikiran risau, gundah gulana, hati sedih tiada terkira, air mata mulai menetes, tak terasa beban berat mesti dibawa. Nasib kemana hendak diadukan? Bukan badan malas berusaha, akan tetapi takdir Allah yang menentukan. Maka dari itu kaum muslimin, bersyukur kita pada hari ini masih Allah berikan keluasan rezeki, sehingga kita masih bergembira dengan mereka yang kita kasihi. Akan tetapi sungguh kita pendusta agama, sungguh kita termasuk orang-orang yang mengolok-olok Allah, termasuk kita orang yang mengolok-olok Allah, pendusta agama. Kalau pada pagi ini kita menutup mata terhadap apa yang mereka rasakan, yaitu oleh para anak yatim dan piatu dan orang-orang yang kurang beruntung. Padahal Nabi SAW ingatkan kita di dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum ma yuhibba li akhihi wa ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bahkan Nabi SAW tegaskan di dalam sabdanya yang lain, bukan termasuk golongan umatku, bukan termasuk golongan umatku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidur dalam kelaparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, pada pagi nan fitri ini, sebagai buah renungan dari ibadah kita selama bulan Ramadan ini, mari kita hapus air mata mereka dengan sutra kasih. Kita bawakan mentari kebahagiaan dalam kehidupan mereka, sehingga kita kembali bisa melihat senyuman yang mungkin telah hilang dari wajah mereka selama ini. Sebab sesungguhnya hadirin, inilah makna Idul Fitri yang sebenarnya, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesama. Seorang yang mempunyai hati yang suci tidak akan pernah mau melihat saudaranya berada dalam kesedihan. Seorang yang mempunyai kalbu selembut sutra tak akan pernah mau melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya terlilit kesulitan. Dan orang yang dicintai Allah karena ibadahnya pasti mempunyai rasa cinta yang amat luas kepada Allah, kepada hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya kaum muslimin, salah satu hikmah dari ibadah puasa Ramadan, Allah wajibkan kita puasa supaya ketika lapar sudah menyentuh hati, maka tentu kita akan peduli kepada orang lain. Karena kalau orang-orang yang kaya atau orang-orang yang berpunya, mereka menahan lapar dan dahaga hanya 1 bulan. Akan tetapi para anak yatim dan piatu, orang-orang miskin, kalaupun Ramadan ini berlalu, mereka tetap menahan lapar dan dahaga karena mereka kekurangan ekonomi. Maka dari itu kaum muslimin hendaknya membuka mata kita, menyadarkan kita bahwa apa yang kita cari di dunia ini
Harta yang kita kumpulkan suatu saat nanti kita akan tinggalkan. Tapi apa yang pernah kita beri, itulah sesungguhnya yang menjadi milik kita, yang menjadi harta kita. Kaum muslimin sidang salat Id yang dirahmati Allah. Berapa banyak manusia hari ini ketika dia menjumpai orang yang susah, ketika dia menjumpai anak yatim piatu, dia berucap, berat sekali ujian yang Allah berikan padanya. Kasihan sekalilah dia Allah uji. Padahal pada saat itu Allah juga mengujinya. Peduli tidak dia kepada saudaranya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai adinda yatim piatu, janganlah engkau merasa gundah walau tiada berayah dan tiada beribu. Rasulullah telah menetapkan bahwa kaum muslimin dan muslimat adalah ayah dan ibumu. Marilah kita bertakbir bersama, wahai dinda yatim piatu, karena orang-orang yang menyantunimu akan hidup bahagia di dunia, akan diberikan kelapangan rezeki, sementara di akhirat akan bersama Rasulullah di surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai saudaraku yang kurang beruntung, janganlah engkau hanyut dalam air mata kesedihan, sebab perjuangan dan kesabaranmu tidak akan disia-siakan Allah. Janganlah selalu mengeluh, karena mengeluh hanya akan mendatangkan kesulitan dan mengundang kesempitan dalam hidup ini. Ketika doa belum dikabulkan Allah, jangan disangka Allah itu tak sayang kepada kita. Jangan disangka Allah itu tak mendengar doa kita. Ketika doa kita ditunda oleh Allah, barangkali Allah ingin melihat setinggi apa kesabaran yang kita miliki. Kalau bukan dengan menunda doa kita, kapan lagi kita belajar untuk sabar? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejenak hadirin, mari kita layangkan pula pandangan kita kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Apakah itu ayahanda kita? Apakah itu ibunda kita? Apakah itu saudara-saudara kita yang setahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, atau beberapa hari kemarin, yang masih berbuka puasa dengan kita, yang masih bersahur dengan kita, tapi pada hari ini mereka tak lagi bisa wajahnya itu kita lihat, karena sudah terbujur kaku di liang kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita tidak pernah tahu bagaimana nasib mereka sekarang. Apakah mereka sedang tertidur pulas di bawah hembusan sejuknya angin taman surga, ataukah mereka tengah merintih di himpit bumi karena tidak tahan menanggung pedihnya azab kubur. Saat ini mereka telah menyaksikan kebenaran janji Allah. Mereka telah merasakan apa yang pernah diceritakan Al-Quran. Mereka telah melihat bahwa amal soleh akan berbuah kenikmatan, dan sebaliknya kemaksiatan akan berakibat siksa dan kepedihan. Akan tetapi mereka tak bisa berbuat apa-apa untuk meraih kenikmatan atau menghindari siksa kubur tersebut. Karena apa yang mereka lalui sekarang adalah buah dari apa yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Dan mustahil bagi mereka untuk kembali ke dunia ini dengan memperbaiki amal. Satu-satunya yang mereka harapkan sekarang, di samping pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah, adalah kiriman dari doa anak kita cucunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau saat ini kita tertawa berkumpul bersama dengan mereka yang kita sayangi, ingatlah hadirin bahwa ayahanda kita, ibunda kita, atau salah saudara kita yang telah mendahului kita saat ini sedang kesepian, sendirian dalam lubang yang kelam yang sangat sempit, menangis di dalam sunyi yang sangat mencekam. Saat ini kita berpakaian baru, tapi ayahanda kita atau nenek kita atau saudara yang telah mendahului kita bisa jadi 3 atau 5 helai kain kafan yang membalut mereka dahulu saat ini sudah hancur dimakan cacing.
Saat ini kita bahagia menyantap makanan yang serba lezat, tapi mereka mungkin sedang menjerit seraya menadahkan tangan mengharapkan kiriman doa dari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, di pagi nan fitri ini, marilah kita kirimi mereka kesejukan doa dan Al-Fatihah. Kita keluarkan sebagian harta kita atas nama mereka, sehingga mereka merasa menjadi orang-orang yang beruntung karena meninggalkan anak cucu yang soleh di atas dunia. Apapun yang kita rasakan sekarang tentunya tidak terlepas dari perjuangan mereka. Kalau saat ini kita berhasil menjadi orang yang kaya dan terpandang, tentu itu berkat doa dan perjuangan mereka. Kalau saat ini kita dihormati karena ilmu yang kita miliki, itu pun tentunya karena jerih payah mereka mendidik kita. Bahkan terkadang kita masih menggantungkan hidup dari warisan yang mereka tinggalkan. Sawah yang kita cangkul atau karet yang kita sadap terkadang bukan hasil peras keringat kita, melainkan buah keringat dari orang-orang yang kadang-kadang mereka sendiri tak sempat menikmatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Khutbah yang singkat ini semoga terkesan kepada kita semua. Semoga kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini tak ubahnya seperti mazra'atul akhirah, sawah ladangnya akhirat. Siapa saja yang menaburkan benih-benih kebaikan sekecil apapun, maka dia akan menuai kebahagiaan pada suatu hari nanti. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menaburkan benih-benih kejahatan, benih-benih dosa, sekalipun dia sukses dengan kejahatannya, sekalipun dia sukses dengan kemunafikannya, tapi ingatlah suatu saat nanti dia akan mendapatkan balasan yang sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.